baik-baik, walaupun di internet dia kata orang Malaysia ni maling lah, orang Malaysia ni perampok lah kan. Tapi bila kita berjumpa orang Indonesia, mereka memang baik-baik dan kami kita mesti menerima bahasa Indonesia itu sebagai bahasa rasmi kita. Untuk Malaysia, untuk Brunei dan untuk negara Indonesia juga. Tidak mungkin kita boleh rapat dengan Indonesia kalau kita terus bercakap dengan bahasa yang... Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Persaingan bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia rupanya telah berlangsung lama. Para pemimpin dan tokoh Melayu Malaysia umumnya bersikap amat ideologis dan berusaha mempertahankan kemelayuan. Tapi kalangan penulis dan sastrawan Malaysia tampak lebih realistis. Sebab tanpa melibatkan Indonesia, maka pasar buku dan karya sastra Melayu Malaysia sesungguhnya amat kecil. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Kerjasama Malaysia-Indonesia, apa yang boleh Prof kongsikan setakat ini? Dan saya lihat bahawa hubungan Malaysia-Indonesia dari segi sastra itu sudah jauh ke belakang dibandingkan 40 tahun lepas. Sebab kita sudah tidak kenal antara satu dengan lain. Penulis Malaysia sudah tidak lagi mengenali penulis Indonesia sebab kita sibuk dengan dunia kita. Dan penulis Indonesia pun terlalu ramai dan sudah tidak lagi mengenali penulis kita. Alhamdulillah apabila muncul internet, kita lihat satu interaksi baru antara penulis Indonesia dengan penulis Indonesia, dan di Isastra kami sangat gembira sebab interaksi baru ini memungkinkan suatu pembangunan baru dalam karya-karya sastra antara Indonesia dengan Malaysia. Itu sesuatu yang positif, satu yang positif ya. Prof meletakkan perbandingan 40 tahun lalu saya ingin segera datang ke fikiran saya, apa yang menyebabkan 40 tahun dahulu itu kita begitu utuh kebersamaannya sehingga kan hari ini merudum kebersamaan itu, dan bagaimana itu disantuni dalam konteks sastra. Apa yang Prof lakukan? Okey, kita kena lihat perkara yang sangat besar. Sekarang kita sudah tidak lagi bercakap dalam bahasa yang sama. Orang Indonesia sudah tidak membeli buku Malaysia kerana mereka tidak faham. Saya buat buku novel saya Meja 17 yang sangat laku di Malaysia. Kami nak jual ke Indonesia dan mereka kata tak mungkin orang Indonesia beli. Sebab orang Indonesia tidak akan beli buku tulisan bahasa Melayu. So kami terbitkan versi Indonesia. Kami tubuhkan sebuah syarikat di Indonesia, Isastra Management Enterprise di Jakarta, dan kami terbitkan buku ini Meja 17 dan ini dijual di Indonesia, dan alhamdulillah orang Indonesia kata kita boleh beli sebab ini bahasa Indonesia. Saya kata di Malaysia tidak ada problem sebab orang Malaysia boleh baca buku Indonesia. Tapi sebab itu sekarang Isastra sudah mula pergi ke Indonesia. Kami bertemu orang Indonesia yang nyata baik-baik, walaupun di internet dia kata orang Malaysia ni maling lah, orang Malaysia ni perampok lah kan. Tapi bila kita berjumpa orang Indonesia, mereka memang baik-baik dan kami terbitkan satu buku. Sekarang kami works on karya bersama seperti yang saudara Rosmiati buat. Misalnya ini sebuah buku, ada 25 sajak saya di dalam buku ini, dan setiap sajak itu diulas oleh penulis Indonesia, termasuk Jokpin, yang pemenang sekarang, pemenang Sea Right Award yang terbaru, Jokpin. Kita ada banyak penulis-penulis Indonesia yang terkenal, mungkin kenal nama. Jadi kita buat satu buku yang kita panggil milik bersama. Karya itu bukan orang Malaysia saja, tapi orang Indonesia juga menulis. Dan kami merancang barangkali kami nak buat buku yang serupa, sajak-sajak orang Indonesia diulas oleh orang-orang Malaysia. Kami juga buat satu buku ini, buku Malaysia, ditulis oleh saudara Nimo S yang muda-muda ni kenal, saudara Nimo S TY, tapi kami terbitkan di Indonesia dan edarkan ke masyarakat Indonesia demi memperkenalkan penulis-penulis kita kepada Indonesia. Okey, begitu. Begitulah guys pandangan penulis dan penerbit buku dari Malaysia. Masalah bahasa tetap menjadi persoalan utama karena bagaimanapun bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia berbeda. Itulah yang menyulitkan penjualan buku Malaysia di Indonesia dan sebaliknya. Yuk kita lanjut lagi ya.
Saya nak dua perkara berlaku. Pertama, kita mesti menerima bahasa Indonesia itu sebagai bahasa rasmi kita. Untuk Malaysia, untuk Brunei dan untuk negara Indonesia juga. Tidak mungkin kita boleh rapat dengan Indonesia kalau kita terus bercakap dengan bahasa yang lain. Orang Malaysia ni dia suka cakap Indonesia. Kalau kita bawa pergi Jakarta, belum turun kapal terbang dia dah tak cakap Melayu dah, dia dah cakap Indonesia. So rasa bahasa Indonesia itu sangat universal. Jadi kita boleh terima. Sedangkan di Indonesia pun bahasa Indonesia itu sesuatu yang formal. Kalau saya pergi Yogyakarta, mereka tak cakap sesama mereka bahasa Indonesia, mereka cakap Jawa kan. Tapi bahasa Indonesia itu kita kena terima. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Kita kena cakap bahasa yang sama. Kita tidak boleh jadi hero kampung dalam suasana dunia yang sedang sangat maju sekarang. Oh, aku penulis yang hebat di Malaysia, tak ada makna. Kita kena bangunkan Indonesia, Malaysia, Brunei, South Thailand sekaligus. Sekaligus baru boleh menjadi. Ini untuk generasi yang akan datang. Dengan adanya internet, budak-budak kita sudah sangat familiar dengan bahasa Indonesia. Dan saya rasa perkara ini tidak mustahil. Di sekolah pun budak-budak dah cakap bahasa Indonesia sekarang. Kalau di Damansara, Mereka juga cakap bahasa Korea. Korea. Kalau di Damansara tu mereka dibesarkan oleh bibit-bibit dari Indonesia. Kawan-kawan mereka orang Indonesia, jadi mereka bercakap bahasa Indonesia. So itu penting. Saya ingat kita kena beranilah buat langkah ini. Ambil bahasa Indonesia yang sedang dituturkan oleh 300 juta manusia itu sebagai bahasa kita. Okay. Orang kata mana identiti kita? Forget about identity. Ini dunia yang sangat besar sekarang. Dunia sudah ni ya. Itu yang pertama kita kena ubah bahasa kita. Yang kedua, kena ada banyak interaksi fizikal antara Malaysia dengan Indonesia. Kerajaan mesti bagi ITBM 100 juta setahun untuk menyokong kegiatan kita nak pergi Indonesia. Ini kita tak ada duit, duit kita sendiri. Kalau bagi jemaah akhir 100 juta setahun, something will happen. Something will happen. Kita boleh pergi ke Indonesia, orang Indonesia boleh datang kemari. Itu cara kedua untuk melaksanakan integrasi yang bagus ini. Terima kasih. Okey, dua. Ya, merasa tersanjung juga ya. Kalau misalnya mau seperti beliau tadi sampaikan Ya. gitu loh, bahwa bagaimana kalau mereka belajar bahasa Indonesia gitu kan. Kalau menurut saya sih bukan masalah seksi dan tidaknya gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang sastra atau buku apapun gitu, kita nggak bisa bicara tentang komersial doang gitu ya. Kalau kita bicara sastra, di situ ada nilai-nilai yang ingin dibangun gitu oleh oleh bangsa itu, oleh penerbit itu. Nggak mungkin kalau penerbit juga akan menerbitkan buku-buku yang sesukanya. Begitulah guys, usulan dari Profesor Malaysia untuk memecahkan masalah bahasa. Dalam hal ini memang terserah Malaysia apakah mereka mau menggunakan bahasa Indonesia atau tetap bahasa Melayu. Sebab masalah bahasa juga menyangkut identitas negara. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.